Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur alhamdulillah. Karena memang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita tidak pernah berhenti. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita di subuh ini tergolong orang-orang yang senantiasa mensyukuri akan nikmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah satu makalah ini untuk 1 minggu ke depan, Pak, sebagaimana bahasanya kultum. Naon kultum teh? Kuliah 70 menit. Ya, yakni setelah sholat subuh ada kultum ya, tidak akan lama. Nah, insyaallah dia akan diisi oleh Al-Ustadz Hasan Sobar, demikian pula saya dan pemuda PJ Cijengjing yang lainnya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas yakni satu istilah agama, Pak. Jadi nanti kan yang disebut dengan istilah atau kosakata itu banyak. Nah, ini dikerucutkan. Yang akan kita pahami pada kesempatan ini adalah istilah yang kaitannya agama. Kalau di kita ya sebuah kata itu suka disepelekan gitu. Besok dianggap naon? Wios lah. Teu nyambung oge gitu tah. Wios teu ngarti oge, tak aya kitu Pak di urang. Siga istilah aliran. Kalau di kita aliran artinya apa, Pak? Pareum, aliran teh mati lampu. Padahal aliran itu artinya mengalir, berarti nyala gitu. Makanya ini Pak, kondisi saat ini aliran atau tidak? Tuh ya. Seharusnya bahasa seperti ini itu aliran. Tapi Bapak sama Ibu kalau nonton TV gitu kan sedang menyala kemudian mati. Bahasana naon? Tuh, aliran, justru teu ngalir. Naonna? Listrikna, tapi dah biasa we, Pak. Ya, biasa we. Apakah ketika kalimat aliran itu tidak tepat? Kita kan sudah paham ya, tidak tepat kalimat aliran untuk maksud tidak menyala, gitu kan? Itu tidak tepat. Tapi sampai sekarang anger we berjalan we gitu. Karena kalimat aliran ketika diartikan tidak menyala, moal aya nu protes lah bahasa nama. Ya, tidak akan ada yang sampai pas saya gitu lah. Ya udah dibenarkan ya. Berjalan memang bahasa mah gitu, mengalir bahasa itu. Nah, nanti ketika kosakata yang seperti ini, Pak, berkaitan dengan agama. Nah, ini mesti diluruskan. Kenapa? Karena nanti akan ada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Istilah agama mah harus
diluruskan. Kenapa? Karena memahami makna istilah yang sebenarnya, Pak. Memahami makna istilah agama yang sebenarnya, disitulah kekuatan daripada makna itu. Tetapi ketika salah memahami istilah agama, maka orang tidak akan benar dalam pengamalannya. Seperti yang akan dibahas saat ini. Apa? Yaitu berkaitan dengan sabar. Awas, sabar ini istilahnya sudah kaitannya dengan agama, begitu. Ketika sabar ini salah dipahami, maka nanti selanjutnya akan salah dalam pengamalannya. Coba Pak, kalau di kita sabar artinya apa? Tuhnya, diamnya bunya. Bahasa Sunda nama cicing. Sabar jang, non artinya itu teh. Cicing jang, gitu. Diam jang, begitu. Nah makanya ketika sabar diartikan diam, coba nanti apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sobirin. Artinya adalah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar teh tadi artinya naon? Cicing. Oh, berarti Allah teh bersama orang-orang yang cicing. Matak namun aya adan cara ricing gitu ta. Nah, cara bicara ricing apaan sabar teh? Tuh, nya Pak. Kalau salah memahami gitu. Seperti sekarang ini sholat subuh ya Pak ya. Adan subuh gitu kan. Kita dalam keadaan beres sahur. Pak, nah Bapak teh ke masjid. Apaan? Kudu sabar. Naon sabarna teh? Ya cicing we teh ka masjid. Salah kalau begitu artinya. Gitu ya? Sampai aya di urang mah bahasana gitu. Tong sabar ting jang. Namun sabar ting moal kabagean gitu bahasana teh. Sampai ada istilah bahwa sabar itu ada batasnya. Karena tadi sabar nu artina cicing teh. Mun cicing wae moal kabagean tuh kan nyambungnya namun artina sabar cicing didinya mah. Demikian pula sabar ada batasnya. Cicing atau diam ada. Dan memang diam yang namanya cicing mah ya batasnya. Tapi sabar yang benar tidak ada batasnya. Tidak ada Pak, tidak ada batasnya. Nanti kita lihat sini ya. Definisi sabar yang sebenarnya. Biar ini jadi pegangan. Saya ambil dari kitab Ihya'u Ulumiddin. Nah, di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan as-sabru ibaratun. Sabar itu merupakan pengibaratan. Ansabati ba'isiddin, Pak. Tentang apa? Tentang kuatnya dorongan agama. Fi muqawamati ba'isil hawa. Dalam melawan hawa nafsu. Jadi jelasnya yang disebut dengan sabar itu kuatnya dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu. Karena pada manusia kedua dorongan ini ada. Jadi manusia apa kalau menyimpulkan sesuatu ini dorongannya. Kalau tidak dorongan agama yaitu dorongan hawa nafsu, begitu. Manusia senantiasa dua dorongan ini. Kalau malaikat senantiasa dorongan agama, dorongan kebaikan. Tidak ada dorongan hawa nafsunya. Kalau setan, nah ini hawa nafsu senantiasa. Tapi manusia mah dua-duanya. Dorongan agama
dan dorongan hawa nafsu itu ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan sabar adalah kuatnya dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu. Nah, seperti contohnya tadi, ketika seseorang tidur kemudian azan subuh, maka di sana yang akan menentukan atau memutuskan yaitu salah satu daripada dorongan ini, apakah dorongan agama atau dorongan hawa nafsu. Ada yang tidur ketika datang azan, maka dia mengikuti hawa kumaha tah. Namun misalkan tidur kemudian datang azan yang disebut dengan mengikuti dorongan hawa nafsu, kumaha? Tidur ya Bu ya. Tuh. Enak? Enak? Enak. Kenapa enak? Sesuai dengan sesuai dengan hawa nafsu, gitu kan? Nah, ketika seperti ini berarti orang ini sabar atau tidak? Nah, namun sabar anu tadi artina nu salah nu cicing sabar. Tetapi kalau sabar yang sebenarnya ini tidak dikatakan sabar. Karena yang disebut dengan sabar pada saat itu harus bangun, kemudian sholat. Begitu Pak. Kenapa? Karena pada saat itu dorongan agama menganjurkan, memastikan dan mengharuskan apa? Untuk bangun. Berat atuh. Makanya sabar itu Pak, lawannya adalah hawa nafsu. Sedangkan mengikuti hawa nafsu itu sangat mudah. Sedangkan sebaliknya menahan atau melawan itu yang paling susah. Dan memang yang disebut dengan sabar yang paling kuat adalah menahan hawa nafsunya. Kemudian bagaimana perbandingan menurut agama? Seperti tadi begitu. Ketika orang bangun, maka dia sedang melawan hawa nafsu dan mementingkan kepentingan agama. Berat. Makanya kalau pemahamannya seperti ini, dorongan agama itu diutamakan, nyambung nantinya dengan ayat innallaha ma'as-sabiri. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa sampai Allah bersama orang-orang yang sabar? Karena orang-orang yang sabar mendahulukan keputusan Allah, keputusan agama. Nya Allah resep atuh ka jalmi anu kitu. Begitu Pak. Ya, contoh yang ringannya. Contoh yang lain misalkan ketika kita misalkan dihadapkan dengan orang Pak yang tidak suka kepada kita, dia senantiasa menghina kepada kita, kayak cek hawa nafsu dikumahakeun. Tuh dilawan atau dibalas gitu Pak. Nah biasanya Bapak ngabales atau ngalawan? Ngara disebut sabar kumaha? Cicing ya Bapak tanya. Jadi namun misalkan batur nenggel ge cicing. Eta Pak namun misalkan sabar nu artina cicing. Pada saat itu tidak sabar, harus melawan pada saat itu tuh. Karena apa? Karena dorongan gitu. Hari gitu masih ku bahasa kene. Ya, kalau dengan bahasa apa? Maka lakukanlah yang terbaik untuk melawannya. Begitu. Eta mah dorongan agama. Jadi ketika ada orang yang menghina kepada kita, cek hawa nafsu mah hoyong dilawan. Itu kan? Tapi kata dorongan agama tidak, maka balaslah dengan balasan yang baik. Kayak Pak, kalau ada orang lain berbuat buruk kepada kita, lalu kita didorong oleh agama harus berbuat kebaikan. Berat atau henteu? Berat. Karena menurut hawa nafsu mah
dilawan, dibales deui. Ah ieu mah kalakah ngalakukeun kahadean. Berat. Ya, seperti apa? Oh, itu ngahina. Ya, besok kita kasih saja dia makanan untuk buka itu, Pak. Ya. Candil, kolak candil, roti bakar, martabak. Nah, terima kasih sudah menghina saya. Wah, emang. Kira-kira bakal kumaha, Pak? Ngehina di mall? Wah, kamari dihina di anturan martabak ya. Orang hina deui we lah. Nah, saya yakin yang namanya manusia tidak akan seperti itu, Pak. Menurut hati nurani moal, itu mah akan terasa dakwahnya, akan terasa cara yang seperti itu. Gitu, Pak. Ninggal dompet ya, Pak nya. Aya kenceleng 100.000 jeung 10.000. Cik hawa nafsu nu mana nu kencelengkeun 2.000. Nah sabab dikorehan keneh apan gitu sanes dikorehan keneh Pak tah gitunya 2.000. Tapi kata dorongan agama seperti apa? Nah maka yang terbaik begitu 2.000 nyalecek nya sararoek ieu mah ongko cenah untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Nah, dorongan agama yang dia pentingkan. Maka itu yang disebut dengan as-sabru. Nah, segala sesuatu hadirin sekalian bahwa kita akan dihadapkan dengan apa? Dengan yang akan disikapi oleh kita. Apakah keputusan agama atau keputusan hawa nafsu? Maka kalau orang telah mendahulukan keputusan agama, kuat dorongan agamanya, maka dia telah dinyatakan orang-orang yang sabar. Yaitu barangkali hadirin sekalian masih berkaitan dengan sabar. Dan yang tadi yang saya jelaskan berkaitan dengan definisi sabar. Jadi sabar teh cicing sanes? Bukan, tapi tadi sabar dorongan agama lebih kuat daripada dorongan hawa nafsu. Karena manusia mah akan ada menimbang gitu kan. Menimbang dan memutuskan gitu kan. Nah, nanti pertimbangan ini apa yang akan menjadi barometernya? Yang namanya manusia maka akan ada di antara dua pertimbangan ini. Apakah dorongan agama atau dorongan hawa nafsu? Siapa saja orang yang bersabar, maka dia akan memilih dorongan agama. Berat, Pak. Karena nanti di sini akan dijelaskan ganjaran-ganjaran bagi orang yang sabar. Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang balik, sesungguhnya orang-orang yang sabar bersama Allah. Nah, nya bahasana teh Allah bersama orang-orang yang sabar, bukan orang-orang yang bersabar bersama Allah. Itu maknanya juga luas. Yang kewe dijelaskan. Nah barangkali untuk saat ini dicukupkan dulu ya. Demikian mudah-mudahan besar manfaatnya. Dan insyaallah esok kita akan kembali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.